Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'lal khuld. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Kepala KUA, Bapak Kepala Desa, dan para takmir yang hadir pada kesempatan kali ini, juga hadir para dai dan juga para jamaah seluruhnya yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kemudahan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini, di mana disebutkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja di antara bapak-bapak kalian, ibu-ibu yang mendatangi majelis-majelis ilmu, maka para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya sebagai tanda ridon li talibil ilm, yaitu sebagai tanda ridho pada orang yang semangat cari ilmu. Mungkin kita mendapatkan ridho saking para malaikat, mendapatkan ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho tersebut Allah melimpahkan rahmatnya dan melimpahkan keberkahannya mudah-mudahan kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang terakhir, penutup para nabi, yang menjadi pemberi syafaatul uzma pada hari kiamat kelak, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat kepada beliau, dan siapa yang bersalawat kepada kanjeng Nabi niku sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, kesempatan kali ini pengawasan rutin sebenarnya. Kalau sudah bolos 2 kali atau sekali nih, kayaknya sudah 2 kali ya, 2 kali. Kemarin digantikan oleh Pak Camat ya, dan sebelumnya juga sepertinya kosong juga, ada sekali lagi. Kalau mohon maaf ya, dan kali ini nanti monggo bisa diambil ilmu yang bermanfaat, yang benar nanti datangnya dari Allah, dan yang nanti yang kurang dan keliru ini adalah dari kesalahan saya ataupun godaan dari setan. Baik, untuk permasalahan kali ini, karena kami mengingat permasalahan ini
sudah sangat besar dan penting sekali dijelaskan di tengah-tengah para masyarakat, ya, masyarakat di Panggang Kalipurwosari, karena beberapa kasus ya sering diceritakan oleh Pak Camat, sering diceritakan oleh Pak Nurdin dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Di tengah-tengah masyarakat kita yang namanya maaf perselingkuhan, perzinaan itu sudah semakin merajalela. Banyak kasus, bahkan seminggu ini sudah saya dengar itu 3 atau 4 kasus yang ada di dekat kami sendiri, belum lagi di tempat yang lainnya. Ada kasus saat sekolahan, maaf saja, sama guru selingkuh. Dan memang yang namanya buah itu nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya, muridnya juga ikut selingkuh lagi. Ada yang malah guru dengan murid. Ada yang pegawai TU-nya dengan gurunya. Ya, sampai Pak Camat ini bingung karena surat-surat dadaan itu banyak sekali mesti ditandatangani, dispensasi, pengadilan agama juga bingung karena harus mengadili beberapa perkara yang mesti segera dirampungkan karena anak-anak di bawah umur itu sudah hamil di luar nikah. Maka ini saya perlu jelaskan ya masalah-masalah ini, dan saya sempat diskusi juga dengan seseorang kemarin ketika di Wonosari. Ya, saya jelaskan masalah-masalahnya itu seperti ini. Akibatnya itu bukan hanya ke masalah rasa malu saja yang timbul, namun lebih besar daripada itu. Ya, kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi anak-anak kita ya selamat, foto-foto kita juga selamat, begitu juga diri kita sendiri, istri kita, semuanya selamat dari perbuatan zina, selingkuh, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Allahumma amin. Nah, siang hari ini saya akan jelaskan yang perlu dipahami tentang masalah zina. Ini beberapa akibat besarnya kalau ada yang melakukan zina, baik ini hukuman nanti di akhirat sampai pada hukuman berbahaya yang nanti dia peroleh di dunia. Yang pertama yang perlu dipahami oleh bapak-bapak kalian, ibu-ibu, dosa zina, selingkuh itu dosa besar. Itu termasuk minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Dosa itu punya tingkatan. Ya, dosa itu punya tingkatan. Orang nyolong sendal, ya, sendal biasa, nggih, pulang dari masjid misalnya nyolong sendal, dengan orang yang mencuri lebih daripada itu nanti tingkatannya berbeda walaupun sama-sama nyolong. Ada yang selingkuh dengan orang jauh, ya, wong Purwosari misalnya dengan wong Panggang. Terus ada yang selingkuh sama-sama satu Giri Purwo, bahkan cuma satu dusun, tetangga dekat. Ini dosanya lebih besar daripada kalau dengan melakukannya dengan tetangga yang jauh. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, dosa besar lagi bertingkat-tingkat lagi dosanya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan di antara bentuk dosa yang paling besar, Nabi SAW itu menyatakan yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu padahal Allah itu yang menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi pada Nabi SAW, terus apa lagi wahai Nabi SAW? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu sendiri padahal dia makan bersamamu. Bunuh anak sendiri karena takut miskin.
Terus apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, summa antuzania bihalilati jarika. Lalu engkau selingkuh dengan tetangga dekatmu sendiri. Selingkuh dengan tetangga dekat, samping rumah. Ini dosa besar. Jadi yang pertama sing patut dicatat, dosa zina itu adalah dosa besar. Sehingga kalau orang itu terjerumus dalam dosa zina atau dosa besar yang lainnya, terjerumus dalam dosa zina atau dosa besar yang lainnya, contoh dosa besar yang lainnya selain selingkuh, ya berjudi, pasang nomor, contoh lagi membunuh, ya tadi berjudi pasang nomor apa jenenge? Bawa apa? Hah? Ya nomor token. Biasanya pinta nomor. Yang dipilih biasanya pinta nomor. Sekawan nomor apa kalih nomor? Ada yang 2 nomor, ya ada yang 4 nomor. Ya, makin banyak mungkin makin mahal. Hadiahnya makin besar. Ya, bisa dapat 10 juta, mungkin ada yang dapat 20 juta dan seterusnya. Namun penghasilan dari pasang nomor tadi itu penghasilan sing haram, ya, tidak halal untuk dimakan. Dosa besar. Dosa besar yang lainnya lagi membunuh. Dosa besar yang lainnya lagi memfitnah orang. Atau Nabi SAW katakan juga menfitnah. Di sini ada yang bentuknya ghibah, rasani wong, jelek-jelekan orang terus. Ini juga termasuk dosa besar. Maka setiap yang melakukan dosa besar wajib untuk bertaubat. Setiap yang melakukan dosa besar wajib untuk bertaubat. Di antara bentuknya lakukan sholat taubat. Di antara bentuk taubat lakukanlah sholat taubat. Sholat taubat pinten rakaat? Kalih rakaat. Coba lihat hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi SAW itu mengatakan, ma min abdin yusnibu dzamban fayusinut tuhur. Ada orang yang dia itu berbuat dosa. Dosanya adalah dosa yang dia ingin menyesal dari dosa tersebut. Kemudian dia memperbagus wudunya. Jadi diperintahkan wudu terlebih dahulu. Atau bersucinya dia perbagus. Summa yaqulu fayusalli rak'atain. Lalu dia berdiri kerjakan sholat kalih rakaat. Kerjakan sholat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah. Lantas dia banyak-banyak istighfar pada Allah. Illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diperintahkan lakukan apa tadi? Sholat taubat. Ini caranya, berwudu, bersuci seperti biasa. Setelah itu lakukan sholat kalih rakaat. Terserah mau lakukan siang hari atau malam hari, sepenting ya, dia niatkan untuk sholat taubat tadi. Kemudian setelah dia lakukan sholat taubat, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Maka kalau melakukan sholat ini, ya, di antara jalan untuk bertobat sudah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan juga saking surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jika ada orang yang berbuat perbuatan keji, yaitu di antara tafsirannya adalah melakukan dosa besar, di antaranya selingkuh atau zina, atau dia menzolimi dirinya sendiri. Lalu zakarallah, dia mengingat Allah. Kata sebagian ulama tafsir, lantas dia lakukan sholat sunat taubat. Maka nanti kesalahannya tadi berbuat fahisya, berbuat keji,
berbuat zina, berbuat dosa besar, atau menzolimi dirinya sendiri, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali tadi, berarti kalau orang melakukan dosa besar termasuk perselingkuhan, wajib untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dosa besar zina kalau dilakukan punya akibat lain. Selain itu mendapatkan hukuman di akhirat karena melakukan dosa besar. Hukumannya di akhirat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu gandengkan dengan berbuat syirik. Dosa zina ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan itu digandengkan dengan dosa berbuat syirik. Maka menunjukkan dosa ini berbahaya. Coba lihat nanti di sini akan dilihat hukumannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tadi siapa yang tidak berbuat syirik dan dia tidak membunuh satu jiwa. Wala yasnun, dan dia tidak selingkuh, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Namun kalau dia itu berbuat syirik, dia itu membunuh orang, dia itu selingkuh atau berzina, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar dari dosa yang dia lakukan. Dan Allah katakan yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Dosanya itu akan diperbesar, digandakan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dia akan mendapatkan kehinaan pada hari kiamat. Jadi dosanya akan berlipat-lipat. Akan dilipat gandakan hukumannya pada hari kiamat. Lalu Allah katakan illa man taba, kecuali kalau orang yang mau tobat. Ditambah lagi wa amila solihan, wa amila amalan solehan, dan dia melakukan amalan soleh, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka kejelekannya tadi akan diganti dengan kebaikan. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diperintahkan tadi untuk bertobat. Namun kalau dia berbuat itu terjerumus dalam dosa besar dan hukumannya berat pada hari kiamat. Ya, hukumannya berat pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ini sekarang hukuman di dunia. Kalau diterapkan hukum Islam, ini kalau di suatu negara menerapkan hukum Islam seperti kalau saat ini itu di muka bumi ini yang menerapkannya itu adalah kerajaan Saudi Arabia, Arab Saudi. Ini menerapkan bagi orang yang bunuh orang dikenakan, kalau bunuh dibalas dengan bunuh. Kalau nyolong ya dihukumi potong tangan. Kalau selingkuh dirinci. Kalau yang selingkuh itu belum nikah, berarti kan belum pernah merasakan nikmatnya hubungan intim. Maka itu berbeda dengan orang yang wis nikah, wis duwe anak, bahkan wis duwe putu. Berbeda hukumannya. Wong enak sekali, wong dia sudah nikah. Maka kalau kita lihat dalam hadis, untuk yang belum nikah, lihat saking Quran dan saking hadis, yang belum nikah kalau selingkuh berzina, dia dihukum cambuk 100 kali. Ya, jadi yang ketiga, poin yang ketiga akibatnya, kalau belum nikah lantas berzina atau selingkuh dikenakan hukuman cambuk 100 kali. Cambuknya ya bukan pakai yang tipis-tipis ya, pokoknya dicambuk. Nggak main ampun. 100 kali. Namun kalau wes nikah, kata Nabi SAW, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas.
darah seorang muslim tidaklah halal. Artinya barulah halal kalau dia melakukan 3 hal ini, yaitu an-nafsu bin nafs, karena bunuh orang maka dia ikut dibunuh. Kemudian as-sayyibuzan, orang yang sudah nikah selingkuh, hukumannya bunuh. Kemudian watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan agama dan dia keluar dari ketaatan pada pemerintah. Para pemberontak kena hukuman mati kalau dalam hukum Islam. Coba lihat yang nomor 2 tadi, Nabi SAW katakan as-sayyib az-zan. Sayyib itu dalam bahasa Arab itu artinya orang yang sudah pernah merasakan hubungan intim, berarti sudah nikah kemudian selingkuh. Hukumannya apa tadi? Dikenakan hukuman mati, yang lebih jelas adalah dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Dan ini hukuman yang wajar, karena ketika dia sudah berzina atau selingkuh, seluruh anggota tubuhnya itu merasakan nikmat. Bukan hanya kemaluannya, seluruh dari atas sampai bawah, maka pantas memang dihukumi seluruh badannya. Tidak main pandang cuma kemaluannya saja yang dihukum, namun seluruh badannya itu yang diberi hukuman. Kalau sudah nikah, maka dikenakan tadi hukum rajam, dilempar batu, bukan batu yang besar, bukan batu yang kerikil, bukan, yang sedang, dilempar sampai mati. Kalau diterapkan hukum Islam. Kalau ini terjadi, kami rasa ya, kalau seandainya di negara kita itu menganut seperti ini, orang sudah kapok untuk selingkuh. Coba lihat ya, nanti kalau dia hari ini selingkuh nggih, terus diurus di pengadilan, masuk dikenakan kamu hukuman rajam. Biasanya pas hari Jumat seperti ini lagi orang rame, diumumkan di pasar, para jamaah sekalian, nanti di depan pasar ini akan diadakan eksekusi mati, orang ini sudah selingkuh. Semua pada nonton. Coba lihat, setiap yang nonton tadi pasti akan merasa, wah saya nggak mau melakukan seperti itu, wah bisa mati. Maka kriminal itu jadi akan berkurang. Maka di Saudi Arabia, maaf saja, polisinya itu pada nganggur. Kenapa? Maksiatnya sedikit. Ada yang buat kerusuhan, namun nggak sebanyak di negara kita. Ya, maka pada nganggur, jadi nggak ada kerjaan gitu. Jadi pada nongkrong, minum teh, pada nongkrong kalau pagi-pagi santai kerjaannya. Karena sudah paham agama, mereka sudah pada nyadar, ya paling cuma beberapa kasus saja yang nanti mereka urus. Nah itu yang hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, kalau terjadi zina sampai hamil, sampai perutnya besar, maka kata Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang hamil tadi tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Walaupun ini Nabi SAW membicarakannya ini ketika membahas masalah budak wanita, namun ini berlaku juga, sebagian ulama katakan ini berlaku hukumannya seperti tadi. Kita lihat hadisnya, Nabi SAW itu mengatakan, yaitu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la tuta'u hamilun hatta tada wala ghairu zati hamlin hatta tahidu haidatan. Tidak boleh dinikahi wanita yang sedang hamil karena zina, karena selingkuh. Atau kalau tidak sampai hamil, gak sampai perutnya besar, maka tunggu sampai dia
mendapati 1 kali haid. Mendapati 1 kali haid. Karena kalau sudah terbukti datang bulan atau haid berarti tidak jadi hamil. Dan kenapa mesti nunggu? Biar nanti spermanya laki-laki yang pertama tidak bercampur dengan laki-laki yang kedua. Karena kalau bercampur punya anak, anaknya nggak jelas bapaknya itu siapa. Maka wanita itu tidak boleh dicampuri 2 laki-laki. Nggak boleh dicampuri 2 laki-laki. Nggak boleh punya 2 suami. Nggak boleh. Karena nanti nggak jelas ini anaknya siapa, nasabnya bagaimana, siapa yang nafkahi, siapa yang nyekolahkan, siapa yang tanggung jawab untuk makan minumnya, nggak jelas. Maka Islam menjaga seperti itu sangat-sangat ketat. Maka kesimpulannya, wanita yang telah hamil dari zina mesti nunggu sampai bayinya lahir, atau kalau tidak jadi hamil tunggu 1 kali haid. 1 haid sudah suci baru boleh dinikahi. Kemudian hukuman yang terakhir, ini hukuman yang paling berat, resikonya ini sampai anak keturunan. Nabi SAW itu mengatakan, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajaru. Anak itu dinasabkan, dinyatakan anak ini bapaknya itu siapa, dilihat dari siapa yang memiliki ranjang. Siapa yang memiliki ranjang? Kalau suami istri, yang memiliki ranjang kan suami. Berarti kalau punya anak hasil hubungan tadi suami istri sah, berarti nanti anaknya ini dengan bapaknya asli. Maka disebut nanti Muhammad bin siapa. Bapaknya kan jelas. Ya. Masalahnya kalau anak hasil zina, anak hasil selingkuh, siapa yang memiliki ranjang tadi? Nggak ada yang punya ranjangnya. Wong belum sah. Maka kata para ulama, lihat lanjutan hadisnya, walil ahir al-hajaru, yang namanya laki-laki yang menzinai, laki-laki yang berselingkuh tadi, dia cuma dapat rugi. Hajar itu artinya batu. Kalau wong Arab nyebut sesuatu itu dengan kata batu, artinya rugi, dan rugi. Artinya bapaknya tidak dianggap sebagai bapak. Bapak hubungan biologis tadi tidak dianggap sebagai bapak. Berarti secara hukum Islam, berdasarkan hadis ini, anak ini lahir tanpa bapak, cuma punya ibu. Tidak boleh dinyatakan ini anak bapaknya, karena walil akhiri al-hajaru, bapaknya tidak dapat jatah nasab. Akibatnya apa di sini? Coba lihat akibatnya. Yang pertama, dia lahir tanpa bapak. Yang kedua, resikonya kalau ini anak perempuan. Ya, berarti kalau lahir tanpa bapak, besok kalau pas nikah anak perempuannya tidak punya wali saking bapak. Yang ketiga, nasab gak jelas. Anak ini nanti membawa keturunan gak jelas lagi. Ini nanti keturunannya sudah terputus gara-gara perselingkuhan. Ke bawah, ini anaknya siapa? Terputus dengan masalah zina tadi. Akibatnya lagi yang keempat, tidak dapat jatah waris. Tidak dapat jatah waris. Selain itu lagi anaknya, ya tadi sudah disebutkan, bapaknya tidak bisa jadi wali nikah. Setiap yang tidak punya wali nikah, walinya adalah wali hakim. Di negara kita itu ada KUA. Jadi diserahkan pernikahannya itu nanti pada KUA. Berarti bapaknya Pak Nurdin. Berarti bapaknya itu Pak Nurdin. Cuma yang menikahkan bukan nasab. Coba lihat, makanya resiko selingkuh itu sangat-sangat berat. Maka kenapa ini dijelaskan? Ini bukan
mau menyalahkan siapa-siapa, untuk jadi peringatan. Tolong anaknya itu dijaga, para wanita menjaga diri, ya, apalagi sekarang sudah zaman saking canggihnya sudah menyebar dengan HP itu sudah bisa melakukan hubungan apa-apa. Dulu kalau mau janjian itu nggak bisa seperti sekarang. Wah, sekarang canggih sekali, gur SMS loh. Suaminya kerja di Jogja, istri cuma main SMS saya di rumah dengan laki-laki. Gimana mau janjian di mana? Oh, nggih, nanti di Parangtritis nggih. Oh iya. Siapa Pak? Iya tambah. Iya, simbah ki orang ngerti. Ya. Cuma lewat HP loh. HP membawa musibah. Ya, nanti laki-laki tanggapi, apalagi kalau sudah punya masalah-masalah di rumah. Wah, suaminya nggak pernah pulang, nggak ada yang hibur, nggak ada yang kasih nafkah, butuh ada teman curhat, hiburan. Ada laki-laki yang masuk, nanggapi curhatannya, gimana kamu? Oh, suami kok kayak gitu ya? Ditanggapi bagus. Wah, perempuan punya perasaan, iya suamiku tuh jelek sekali. Kamu aja lah jadi penghiburku. Sudah, terjadilah perselingkuhan. Nggak ada yang beri perhatian kepada istrinya tadi. Ya, atau ada masalah-masalah yang lainnya, mungkin suami kurang beri nafkah, ya, suami kurang beri nafkah, ada yang tadi hibur, ada yang mungkin yang beri bantuan-bantuan, akhirnya ya punya perhatian lagi pada laki-laki lain. Banyak kemungkinan untuk zaman ini seperti itu. Lewat SMS bisa, sing canggih lagi lewat WhatsApp, sing canggih lagi ibu-ibu itu wis pada kenal Facebook, ya. Cuma pamer foto-fotonya saja di situ, dipampang foto selfie-nya, nggih. Kan biasanya foto gini, tits masuk, wah update status, aku bar ngaji, ya, karo Pak Abdu, niki statusnya, iya update. Masalahnya dia pamerkan fotonya tadi, kalau laki-laki lain bilang ini, wah wanita ini kok bagus sekali fotonya, diberi kata-kata, wah ibu kok cantik sekali. Tambah lagi besok nanti rayu lagi, tambah terus. Makanya syukur yang nggak punya HP mahal-mahal. Saya orang duwe HP Android, alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Camat kesinggung. Alhamdulillah. Kalau wis canggih tambah canggih itu godaannya makin berat. Ya, intinya penjelasan ini tolong bapak-bapak ingatkan istri, tolong istri-istri ingatkan suami. Suaminya kalau SMS yang macam-macam juga dengan perempuan, lihat HP-nya. Kalau HP-nya ini sudah nggak mau dilihat itu berarti bahaya. Ya. Suaminya, coba mas tak jelas HP-mu. Oh, ono rahasia. Nah, berarti wes masalah. Ngapain nggak boleh lihat? Wong ini Pak Nurdin mau lihat HP-ku juga boleh. Ya, lihat silakan gitu. Istri juga mau lihat boleh, nggak ada masalah apa-apa di dalam HP. Namun kalau sudah mau dilihat saja itu masalah, nggak boleh. Wah, ini berarti suami ini wis macam-macam, sudah punya simpanan. Hati-hati. Ya, ibu-ibu nggih, nanti pulang periksa HP-nya, coba periksa HP suami ini, wani apa orang. Ya, kalau orang wani berarti wis masalah. Coba lihat HP-nya Pak Subo itu loh, Facebooknya lihat. Android itu Masya Allah. Yang bagus seperti ini Pak. Iya. Insya Allah orang selingkuh itu Pak. Orang yang mau selingkuh juga mikir-mikir HP-nya kok kayak gini. Ya, demikian yang kalau bahas untuk kesempatan kali ini. Itulah tadi beberapa bahaya zina, selingkuh. Mugi-mugi kita selamat dari perbuatan ini dan perbuatan dosa besar yang lainnya. Allah menyelamatkan kita dan memberi rasa takut kepada kita sehingga kita benar-benar bisa menjauhi setiap dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan seperti biasa sebelum kula tutup, wonten pertanyaan saking bapak-bapak, ibu-ibu, monggo bisa langsung ditanyakan. Monggo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Monggo bebas. Kalau suaminya punya masalah jangan sebut nama, bilang wah ada suami seperti ini.
Jangan bilang wah suamiku koyo ngene, jangan. Kasihan suaminya nanti nggih. Jadi pakai nama lain. Ya, atau suruh lain yang nanya. Jangan jelek-jelekan suaminya di sini, nggak boleh. Suaminya juga demikian, jangan ngomong istrinya, wah istriku itu pelit, minta jatah saja nggak mau gitu. Monggo, Pak Subo. Waalaikumsalam. Selingkuh. Jadi sebelum nikah itu sudah Hamilnya itu gara-gara apa? Nyantri berarti. dan itu dinikahkan juga oleh Pak Nurdin. Sugo Pak Nurdin. Pak Nurdinnya di luar nikah, kebetulan anaknya itu perempuan. Sebentar. Setelah anak perempuan itu dewasa, kemudian menjadi pengantin dan dinikahkan oleh bapaknya yang ketika itu dinikahkan bapaknya dulu sudah dalam keadaan hamil. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Baik. Tadi itu ketika hamil sebelum nikah tadi itu cuma rahasia, laki-laki dan perempuan atau satu keluarga tahu, sampai KUA pun tahu. Pak Subo, tadi sudah jadi rahasia umum atau cuma keluarga saya yang tahu seperti itu? Pakai ramen-ramen biasanya. Berarti sudah jadi rahasia umum. Ya. Kalau ini cuma laki-laki dan perempuannya yang tahu, mereka misalnya, maaf saja, tolong budaya seperti ini yang ini tolong bisa dihilangkan. Kami sarankan nyantri-nyantri. Jadi laki-laki ketika sudah lamaran kemudian datang ke tempat putri berulang kali sebelum nikah. Ada yang sampai 1 tahun untuk nunggu. Akhirnya perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada yang tahu kecuali dua pasangan ini saja, baru tahu nanti setelah akad nikah berlangsung, karena nanti hamilnya kok tiba-tiba 4 bulan kok sudah melahirkan. Ini kan lebih daripada prematur. 4 bulan loh sudah melahirkan, kan berarti sudah ada hubungan sebelumnya, sebelum akad nikah. Maka resikonya dua orang ini yang nanggung, pasangan ini yang nanggung. Namun kalau satu keluarga itu tahu semuanya, ditutup-tutupi, kemudian KUA menikahkan, nggak tahu apa-apa, maka keluarga juga ikut nanggung. Masalahnya ini kaitannya dengan proses pembuatan akte kelahiran anak tadi. Di negara kita tidak boleh anak tadi lahir tanpa bapak. Maka disandarkanlah tadi anaknya tadi, bapaknya itu bapak biologisnya. Maka kalau terjadi seperti itu, tetap resiko ini ada. Itu secara hukum dunia. Namun hukum akhirat di sisi Allah itu bukan bapak seperti dalam kasus orang yang menikah. Ya, itu bukan bapak dari anak tadi. Jadi di sisi Allah ini tidak bisa dianggap. Maka hukum di dunia bisa berlaku, bahkan mungkin bisa dia itu menikahkan, jadi wali gara-gara hukum dunia. Namun di sisi Allah belum bisa. Di sisi Allah belum bisa sampai anaknya tadi dinikahkan oleh wali hakim. Jadi saya tidak bisa samakan hukum di dunianya karena prosedur di sini seperti itu. Pak Camat juga sudah cerita. Prosesnya harus seperti tadi. Maka taruhlah itu hukum dunia, namun hukum akhirat itu ada. Itulah resiko zina. Awalnya itu dia ingin senang-senang, ujung-ujungnya penyesalan semua, dan resiko-resiko yang lainnya akan diperoleh dari hubungan zina tadi. Seperti itulah resikonya. Ya, itu nanti tanggung sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagusnya orang tuanya tidak jadi wali nikah saja, cukup. Khusus anak
Cukup langsung serahkan pada KUA. Untuk anak putri, anak putra nggak butuh wali. Pak Nurdin tambah. Tadi disebutkan oleh Ustaz tadi kaitan di negara Islam. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan Undang-Undang tahun 1998 kaitan dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini adalah seluruh ulama-ulama Indonesia rembukan bagaimana menyelamatkan anak ibunya sudah melahirkan, sudah hamil, sehingga anak itu dinasabkan ke bapaknya. Sehingga ketika anak ibu itu hamil, walaupun ada 10 orang, tapi ngakunya bapaknya satu, sah dinikahkan. Sekali lagi, sah dinikahkan. Tapi kita ngomong dengan masalah fikih tadi seperti yang disampaikan oleh dari Ustaz Abu tadi. Tapi kita berlaku dengan kompilasi hukum Islam. Boleh Pak? KUA tidak dosa. Nanti dosa ulama Indonesia. Jadi kalau yang dari pihak keluarga saja rasa amannya, dia langsung jadikan wali nikahnya pada wali hakim atau KUA. Kalau mau seperti itu. Kemudian yang kedua, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya masuk ke ranah pertanyaan. Saya tidak akan masuk terlalu dalam masalah selingkuh dan tidak selingkuh. Kami dulu pernah waktu Masjid Wilson belum punya masjid. Pak Suya. Saya masih ada di panggang, yaitu Pak di Santo kalau tidak salah. Waktu itu saya masih ada. Almarhum. Ya. Pernah ngaji di Wilson gini. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini nanti salah. Bismillahirrahmanirrahim, al-fitnatu minal fatli, gitu katanya Pak Naib dulu Suwardi. Nah, pertanyaan saya, karena al-fitnatu minal fatli itu katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kelihatannya kedengaran saya gitu, Ustaz. Nah, bagaimana misalkan si A dengan si B baru dalam istilahnya sepertinya sudon. Oh, misalnya Pak RT saya itu kok kelihatannya dengan tetangganya punya hubungan yang tidak sehat. Itu baru sudon. Artinya juga sudah masuk ke fitnah tadi. Bahkan fitnah itu sudah mau kemana-mana. Karena satu tetangga dengan yang lain sudah tahu. Itu belum ada bukti. Bahkan sudah yang mengatakan RT saya punya hubungan tidak sehat itu sudah dosa. Tetapi manakala hal itu lama-kelamaan terwujud, terbukti memang dia melakukan hal-hal yang tidak sehat sepertinya perselingkuhan tadi, apakah orang yang mengatakan tadi sudah divonis dosa atau masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu. Yang kedua, dari tadi sedikit saja, saya tidak akan, karena saya rasa manusia tidak ada yang benar, tidak ada yang jujur, dan tidak ada yang baik. Masalah orang selingkuh tadi kalau di sini bahasanya hukumannya diantemi gitu. Diantemi itu hanya yang laki-laki atau pasangan yang tidak beres tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi disebut itu saking ayat surat Al-Baqarah ayat 191, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada pembunuhan. Nah, sering kita pahami, ya ini yang perlu diluruskan. Fitnah dalam ayat ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia.
Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya membicarakan yang tidak benar. Fitnah dalam ayat ini dan ayat-ayat semisal itu, fitnah itu maksudnya, terutama untuk ayat ini surat Al-Baqarah ayat 191, maksudnya adalah fitnah berupa dosa syirik. Dosa syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Benar. Ya, maka dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ya, maaf saja kalau masih ada tradisi sesaji seperti itu. Nah, kemudian ini dilakukan kalau mau dibandingkan dengan dosa pembunuhan, dosa ini lebih besar. Kenapa? Kalau pembunuhan cuma sesama manusia kaitannya, namun kalau dosa syirik kaitannya dengan Allah. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah, maka dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yaitu fitnah syirik lebih bahaya daripada pembunuhan. Adapun fitnah orang jelas itu juga dosa besar. Allah Subhanahu wa taala katakan ya di dalam surat Al-Hujurat, perintah supaya melakukan cross check dulu sebelum menyebarkan suatu berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang suatu berita kepada kalian, maka dicek ulang dulu, jangan disebar-sebar. Artinya kalau datang berita yang nggak benar, maka nggak boleh disebar pada orang lain. Dicek dulu benar atau tidak. Maka kalau dia masih tetap nekat nyebar berita yang tidak benar, wah bapak ini diisukan seperti ini, belum selingkuh dituduh selingkuh. Ya, tidak ada bukti apa-apa, cuma ingin menjatuhkan orang. Maka kalau terjadi seperti itu, ini masuk dalam dosa, dosanya juga dosa besar karena telah menipu orang banyak. Apalagi kalau ini menyebar gara-gara dia akan nanggung dosa-dosa yang di bawahnya yang telah memfitnah dan beritanya dari orang tersebut. Maka jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua tadi, ya. Sekarang tentang masalah hukuman cambuk tadi. Ya, ini yang melakukan selingkuh atau perzinahan dua-duanya mendapatkan hukuman. Laki dapat hukuman, perempuan dapat hukuman. Kecuali kalau pemerkosaan, beda lagi. Namun kalau dua-duanya sama-sama senang, lakinya ya senang, perempuannya juga senang, ketika itu dua-duanya kena hukuman rajam. Maka pernah di masa Nabi SAW ada seorang wanita pengen tobat. Dia sekarang sudah dalam keadaan hamil. Datang di hadapan Nabi SAW, wahai Nabi SAW, dia sudah menikah. Tolong hukumi saya dengan hukuman rajam. Malah dia minta pada Nabi SAW tanpa Nabi minta. Maka karena dia minta seperti itu dan ini jalan dia untuk tobat, Nabi katakan, sekarang kamu dalam keadaan hamil, kamu pulang saja sekarang. Suruh walimu itu bawa pulang kamu. Nanti kalau sudah melahirkan, anakmu sudah boleh ditinggalkan, datang lagi, nanti kamu akan dihukumi dengan hukuman rajam. Setelah anaknya itu sudah bisa ditinggalkan, maka terjadilah hukuman rajam setelah bayinya itu dilahirkan. Perempuan kena hukuman rajam. Jadi laki-laki dan perempuan tetap dapat hukuman tersebut kalau diterapkan hukum Islam. Kalau belum, maka tidak boleh. Tidak boleh nanti KUA misalnya atau Pak Camat datangnya siapa yang selingkuh kena hukuman, enggak. Ini kalau sudah diterapkan hukum Islam, sudah ada aturan negara untuk masalah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang berikutnya, ibu-ibu ya. Ibu. Sama ketidaksepengetahuan suami istri itu berdosa enggak? Iki bacaane iki awake dhewe. Tergantung ya, SMS-an tadi itu perlu atau enggak, karena kadang ya
ada keperluan sehingga perlu SMS seperti itu. Namun kalau SMS-nya sudah, maaf saja, suami itu terima SMS curhat-curhatan dari wanita lain yang sudah bersuami pula, baiknya seperti itu wanita tadi itu diingatkan. Ya, nggak boleh seorang istri curhat pada suami orang lain. Bahaya. Ya, seperti itu bahaya. Nanti laki-lakinya ini suami orang tadi beri perhatian. Wah, perhatian awal dari perhatian tadi inilah nanti ujung-ujungnya terjadi perselingkuhan. Ya, namun kalau ada kebutuhan ya ketika itu bukan masalah. Allah. Ada lagi? Ya, monggo Bu. Amalan apa yang baik dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau datang bulan? Taib. Amalan apa yang bisa dilakukan? Yang jelas dia tidak melakukan amalan-amalan yang dilarang. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan yaitu sholat. Ya, sholat itu tidak boleh sama sekali. Mau sholat wajib, sholat sunnah ataupun sholat jenazah, tidak boleh dilakukan sama sekali. Yang kedua, siam atau puasa, dia tidak boleh melakukan. Namun kalau puasa ini, kalau puasa Ramadan nanti punya kewajiban untuk nyaur di hari yang lain. Yang ketiga, dia tidak boleh melakukan tawaf. Ini bagi orang yang melakukan umroh, ya, atau haji, dia tidak boleh melakukan tawaf. Yang keempat, dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh. Ya, adapun membaca, walau alam pendapat yang lebih tepat di antara pendapat para ulama masih diperkenakan baca, namun tidak boleh menyentuh. Kata Nabi SAW, la yamussul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Wanita haid ketika itu belum suci, tidak boleh nyentuh langsung. Ini Al-Quran nggak boleh disentuh. Namun kalau baca ini dari jauh terbuka, dia baca boleh. Atau dia membaca Al-Qurannya pakai sarung tangan, pakai kain, dia pegang, boleh. Atau baca Al-Quran terjemahan. Terjemahan itu bukan mushaf, boleh untuk dibaca. Berarti yang selain tadi, misalnya ibu-ibu ingin tetap beramal ketika datang bulan, yang pertama banyak baca zikir. Zikir buatan masalah, perbanyak astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, atau subhanallah bihamdi, adada khalqi, waridun nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati, atau perbanyak la ilallah dan seterusnya. Boleh baca zikir pagi petang, boleh baca zikir sebelum tidur, boleh baca zikir-zikir untuk doa, penyembuhan, boleh. Sholawat juga boleh. Ya. Kemudian baca Al-Quran boleh, namun tidak boleh menyentuh. Dan pendapat yang paling kuat lagi di antara pendapat para ulama, wanita yang datang bulan masih boleh masuk masjid. Ya, masih boleh masuk masjid. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha pernah diminta oleh Kanjeng Nabi untuk ambil sajadah di masjid. Ketika itu Aisyah disuruh, Aisyah, kamu tolong ambil sajadahku di masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasul, saya ini sedang datang bulan, saya sedang haid. Kemudian Rasul SAW itu mengatakan, haidmu itu bukan karenamu sudah pergi ambil sajadah di masjid, padahal sedang haid datang bulan. Ya, dan dalil-dalil yang ada cuma menyebutkan untuk orang yang junub. Ya, orang junub kenapa dibedakan dengan wanita haid? Karena orang junub bisa cepat mandi. Kalau wanita haid tunggu 6 atau 7 hari dulu baru berhenti, baru dia boleh bersih-bersih. Maka dibedakan. Ya, jadi boleh masuk masjid, ikut pengawasan seperti ini masih boleh. Apalagi di zaman ini sudah ada pembalut sehingga darah nggak keluar-keluar. Ya, nggak ada masalah. Beda di zaman dulu. Mungkin dulu itu dilarang karena bahaya. Nanti kalau bocor gimana? Nah, sekarang kan buatan masalah. Ya, jadi zikir boleh. Ya, doa boleh, kemudian Al-Quran tanpa menyentuhnya juga boleh, ikut pengawasan di masjid juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ayo, mumpung ketemu. Iya, monggo ibu-ibu.
Apakah dalam sholat sunnah taubat itu ada doa tertentu, bacaan tertentu, surat tertentu? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis cuma dikatakan siapa yang berbuat dosa kemudian dia memperbagus wudunya lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat berarti bebas. Mau baca surat Al-Ikhlas ya monggo, baca surat Al-Falaq juga monggo. Tidak ada aturan surat tertentu. Bersolat sunnah taubat cuma diperintahkan tadi summa yastaghfirullah, kemudian dia banyak istighfar, berarti diperintahkan cuma banyak baca istighfar, tidak ada doa khusus. Banyak istighfar itu sudah masuk rangkaian dari solat sunnah taubat. Ada lagi? Nggih, monggo Bu. Bacaan niat sholat taubat. Baik. Untuk masalah niat dalam mazhab Syafi'i juga, dan ini kesepakatan para ulama, mereka menyatakan yang dimaksud niat kalau ibu-ibu sudah ingin lakukan sesuatu atau diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-qasdu, itu sudah disebut niat. Niat itu artinya keinginan. Jadi asal niat itu letaknya di batin. Makanya Kanjeng Nabi SAW itu katakan innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Niatnya bagaimana? Nabi tidak sebutkan. Karena memang niat itu letaknya fil qalbi, letaknya di batin. Maka para ulama seluruh mazhab semuanya sepakat siapa saja yang berniat dalam batin walaupun tidak dia lafazkan, niatnya sudah sah. Jadi kalau di sini mau buat niatnya, saya sarankan cukup niat dalam batin, itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi kalau mau laksanakan, ya Allah saya mau niat sholat taubat 2 rakaat, sudah disebut niat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu yang di belakang. Nah, ada lagi? Mau gratis loh nih kak. Besok kalau ngundang sendiri bayar terus Ustaz. Kalau sendiri. Ada lagi? Ini nggih. Subuh. Belum puas. Jamak takhir Nisa sama maghrib. Kayak kemarin piknik di Tegal itu waktu maghrib itu sudah tidak ada waktu di jamak takhir sama Nisa, surat Nisa. Itu kok salatnya itu salat maghrib dulu 3 rakaat, lalu Isya. Isya 2 rakaat. Nggih. Ya seperti itu sudah betul. Nggih, jadi jamak takhir nggih berarti sholat maghrib diundur di waktu Isya. Maka cara melakukannya sesuai urutan sholat. Kita kan urutan sholatnya maghrib dulu, berarti maghrib 3 rakaat, kemudian Isya kali rakaat. Urutannya seperti itu. Tapi saya pernah ingat waktu di Madinah itu kok sampai Madinah itu jam 12 Malam. Maghribnya itu Isya dulu baru maghrib. Ya sekarang tinggal dirubah saja, maghrib dulu baru Isya. Sekarang diubah saja. Kalau ada kasus lagi maghrib dulu baru Isya. Yang berlalu biarlah berlalu. Kok balik ini kan mereka. Ada lagi? Pon? Bapak-bapak? Pon? Pak Camat mau nambah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kalau mati semacam jamaah masjid baik itu Rahman. Berarti ini masih mendengar semua. Rahman, RT, pakai. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi menjauh bahwa saya saat berada di sini, sepisah sebagai tiang sepuh yang dituakan di Purwosari, tetapi yang kedua saya juga bersamaan. Saya ingin menyerap banyak ilmu dari ustaz dan siapa saja yang
kewajiban memberikan syiar Islam, karena ini tanggung jawab kita semuanya. Jadi yang kaitannya pun dengan syiar Islam itu tidak hanya tanggungannya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal nih Bu, kita mau keluar lu guys. Jadi nanti jangan kayak bacaan loh, Muhammad Abduh Tuasikal. Bila dia mau dalam ini menjadi tanggung kita. Kemudian kehadiran saya ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, ini kaitannya pun dengan selingkuh. Ini sesuatu yang enak, kok enak, nikmat. Orang bayar. Ini orang genangan. Genangan hancur-hancuran. Ini yang perlu kami sikapi Bapak Ibu sekalian. Dari dampak itu orang beneran Ustaz, ini tidak ceramah yang menegaskan. Dari dampak perselingkuhan ini barangkali yang perlu disikapi Bapak Ibu sekalian. Yang kebetulan sekarang hadir, ilmunya orang juga awake dhewe mengkono awake dhewe orang selingkuh. Tetapi anak-anak kita, tetangga kita, orang lain yang sekarang hadir. Dampak dari selingkuh ini tidak hanya diselesaikan di dunia, tetapi nanti berdampak di akhirat. Ini yang harus disikapi. Ini menyambung apa yang disampaikan dengan Pak Kawa, Pak Nurdin. Ini dampak dari perselingkuhan. Ini ada hukum-hukum kompilasi agama Islam dalam rangka menyelesaikan urusan yang dunia. Jadi, seorang wanita hamil, hamil duluan dalam karena proses selingkuh. Kemudian bapaknya, ini ada kemungkinan bapaknya tanggung jawab, kemudian dinikahkan. Tetapi ada bapaknya yang lunga maaf minggat berkurang tanggung jawab, digolek ke jago, podo-podo nikah. Banyak golek ke jago diupahi itu kok sapa sing iso ngrabeni tak tukoke motor, terjadi proses. Lagi-lagi bayaran. Suami bayaran berarti. Ya, cari bayaran. Syukur banget bertahan di situ yo ngupani yo tanggung jawab. Itu hanya sebatas urusan dunia, karena ini dalam rangka memberikan satu perlindungan kepada anak yang akan dilahirkan. Termasuk juga sekarang yang disampaikan Ustadz Abdul, ini kita juga ada akte. Jadi anak yang lahir setelah pernikahan, sopo wae sing nikahi, bapaknya sopo wae, nanti di aktenya akan muncul. Telah lahir seorang anak dari pasangan suami istri, Ibu X, Bapak Y, pasangan suami istri, karena di situ ada buku nikah. Tetapi ada lagi akte yang muncul, telah lahir anak dari Ibu titik dua, Ibu X, Bapak Y. Nek wong sing cermat, wo ini tuh anak jaga, tidak di bawah perlindungan nikah. Ini akan bisa dikatakan aturan kalau kita pahami. Kemudian kaitannya pun yang merupakan sampaikan. Di pada usaha lebih main, gua lebih usaha Pak Duko, Pak Habis, Pak Camat dispensasi nikah, alasannya laporan terlambat, Pak Udin, Ijazah, ya sudah. Saya tidak bisa menolak karena memang aturan pemerintah seperti itu. Nih monggo disikapi. Aturan pemerintah ini hanya sebagai solusi saja, sebatas urusan dunia. Nih saya urusan akhirat. Kaitannya penjata disampaikan dengan Ustaz, kalau memang itu bukan haknya, jangan sebagai wali nikah. Jadi orang apa isen itu orang apa luwih becik isen yang dunia kan timbangan isen yang ngarepe Gusti Allah kita ngakusi bukan nasabnya, terutama yang perempuan gunmen wah men apa ning dunia sudah ngerti, tetapi tidak akan pernah terselesai. Karena menurut saya nanti kleru di ya Ustaz. Seorang anak yang lahir, perempuan terutama, kemudian tidak di bawah nikah resmi, kemudian nasabnya sebetulnya tidak pada bapaknya yang sekarang menikahi ibunya itu, pada waktu nikah dia diwali nikahi oleh bapak itu, masya Allah, seorang zina terus begitu. Karena yang menjadikan wali itu bukan jaganya, lebih baik gantung dengan KUA naik pencari Pak KUA bulan ini kuat jadi bapaknya
bapaknya urusan kecamatan Pak Nurdin Kabeh. Tetapi itu akan lebih aman. Dingetanya nggih Bapak Ibu sedaya, daripada awake dhewe nutupi aib aman ning dunya tetapi tidak aman di akhirat. Karena kalau sudah perempuan dinikahkan, paline dudu yang berhak. Yang terjadi zina sampai kiamat. Mesake anak-anak putune awake dhewe. Ini yang perlu saya ngomong. Aku Pak Camat tanda tangan ya wis men aja. Karena memang kalau kami tidak tanda tangan, Pak Duko sudah tanda tangan, Pak Kades tanda tangan, saya malah dipendek UN. Kita ngomong sapa? Apa namanya Pak Ustaz? Dan Pak Ustaz biasanya lho fikirnya seperti ini lah. Memang karena antara fikir dan urusan aturan agama, urusan pemerintah itu tidak selamanya bisa jatuh. Yo aman yang dunia, tetapi yang hal-hal yang prinsip yang tidak bisa diterap rasa isin-isin. Tolong hal-hal seperti ini sekarang. Namanya zina itu terus berat kita. Nah untuk mensikapi ini semuanya kuncinya juga tetap Gusti Allah itu Maha Pengampun. Ada peluang, mau tobat. Ya sudah tobat. Yang tobat barangkali kita diberikan satu kebaikan. Hanya itu saja yang ingin saya tegaskan. Jadi saya dampingi Ustaz ini dalam rangka juga barangkali ada hal-hal yang ya orang gaduh. Nah gaduhnya tidak gaduh memang. Aturan pemerintah kompilasi itu tadi dengan fikih itu enggak gaduh. Sehingga kita bagaimana mencari jalan yang selamat. Ini orang selamat yang dunia kok nih besok di angka itu yang lebih kita pentingkan. Kalau saya berkuliah SMS-an, teleponan sih nyerempet bahaya, dilereni, pilih sportif, ya Bu. Di samping juga pilih perusahaan kok nggak mau. Sudah tahu Pak Masro. Ini juga peserta aktif setiap Kamis, jadi harus diaksen ya. Apa? Boleh memang saya menegaskan saja Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kegiatan semacam ini merupakan satu kegiatan yang berkelanjutan. Boleh nanti silakan Pak Haryani apa, ada Ustadz Abdul, ada Pak ini Pak Habib juga, jadwal mana yang bisa mengisi, kita sharing. Jadi tidak usah ngotak-ngotak. Yang penting kita dapat ilmu tentang untuk selamatnya dunia akhirat. Karena beralampun kira kali kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terakhir sebelum kalau tutup, kalau nambah niki saran kalian ini saking Pak Nurdin. Yang masalah satu lagi itu tentang nikah siri. Nikah siri. Nikah siri itu tanpa pencatatan. Tanpa pencatatan saking KUA. Asalnya memang kalau tinjauan hukum Islam selama masih ada pasangan laki-laki perempuan suka sama suka, terus ada wali, ada mas kawin, mahar mas kawin, ada saksi, ya nikahnya sah. Namun masalahnya bukan ujungnya di sini. Masalahnya kalau nikah siri, Bapak Ibu sekalian, karena nggak ada pencatatan, yang selalu untung cuma laki-laki. Perempuan suatu waktu bisa ditinggalkan gara-gara tidak ada catatan. Sudah senang 3 bulan, tiba-tiba pergi ke Sumatera, ora balik. Sudah nggak ada hak nafkah lagi, rugi, perempuan rugi, ya. Anaknya juga nanti rugi lagi kalau menghasilkan keturunan. Sama juga kalau itu malah jadi istri simpanan. Maaf nih, jadi istri simpanan. Kalau nuntut hak waris nggak bisa karena nggak ada pencatatan. Ya, maka diingatkan seperti itu. Saya ingatkan di sini karena ruginya itu besar sekali. Saya dari dulu nggak setuju dengan nikah siri. Walaupun secara hukum boleh, namun masalahnya ini dengan pencatatan, akibatnya perempuan ibu-ibu selalu rugi. Ya, maka minta kalau seperti ini minta supaya resmi. Ya, jangan mau jadi simpanan, jangan. Jangan juga mau cuma nikah siri bawa tangan saja, gak ada pencatatan sama sekali. Kita sudah punya lembaga dan nanti ini yang akan membantu untuk proses-proses selanjutnya. Paham nggih? Ya, jadi tolong ini bisa diingatkan pada yang lainnya juga. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk bersama. Gini kemauan mungkin untuk
pelajaran kita siang hari ini. Nanti berikutnya di masjid mana Pak Supo? Oh dekat jalan itu kan? Nggih. Iya. Nanti iya. Di masjid nanti Pak Subo imitan, nanti Pak ibu-ibu umumkan Bang nggih. Iya. Itu saja kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.